sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Summa ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala man nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Subhanallah. Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah qadar lebih rupa manusia, maka tidak hilang suatu daripadanya, akal dan ilmunya. Adapun tempat roh itu dahulu daripada matinya. Wakhilaf ulama pada kata Az bin Abdussalam, pada aku tempatnya itu pada hati. Dan kata setengah ulama tiada pada hati, tetapi mesra pada segala badan. Cuma itu cara kita kasarnya sebab bukan kepastian, kata akilnya, kata ulama ya. Yang perlu diimankan masalah roh, ada roh itu ya. Hakikat roh Tuhan pun sudah mengatakan itu kuliruh min amri. Roh itu memang salah satu makhluk yang dirahasiakan Tuhan. Tak dijelaskan dari mana hakikat roh itu. Dan kita manusia ini Bapak Ibu, kalaupun diberi ilmu hanya sedikit. Roh itu di diri kita masing-masing. Akal kita itu pun di diri kita masing-masing. Menunjukkan ilmunya sangat sedikit, profesor pun S3 dan sebagainya takkan tahu dia itu bagaimana hakikat akal itu. Akal itu satu rahmat yang besar, rahmat yang mulia. Bukankah dengan sebab ada akal Bapak Ibu diwajibkan mengenal Allah? Mengenal Allah itu kebanggaan itu Pak ya. Kemuliaan itu ya. Nah salah satu dia yang wajib disyukuri sehabis-habis setinggi-tinggi syukuran kepada Tuhan. Dengan sebab akal kita diwajibkan ibadah kepada Tuhan. Tujuan ibadah supaya dekat kepada Allah. Ini yang hadir ini rakyat biasalah umpamanya. Kalau satu masa ada kesempatan dipanggil Pak Gubernur umpamanya. Karena Pak Gubernur itu masih di aluran kerabat sama kita. Disorot oleh TV umpamanya. Yang merasa bangga kan awak, bukan dia. Betapa pula lah Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kaya maha kaya, mulia maha mulia, alim maha alim, kuasa maha kuasa.
Allah esa zat, esa sifat, esa af'alnya. Dengan arti zat, sifat dan af'alnya tidak ada di manapun yang bisa nyamainya. Cuma namanya yang sama. Sama-sama punya zat, sama-sama punya af'al, sama-sama punya sifat. Namun sifat zat dan af'alnya laisa kamitslihi syai'un. Itu manusia cuma imankan saya, yakinkan saya, pasti ada Tuhan. Kalau Tuhan tak ada, itu langit yang begitu luas takkan ada, bumi takkan ada, lautan yang begitu terbentang luas takkan ada, termasuklah kita Bapak Ibu takkan ada kalau tidak ada Tuhan. Itu maka Bapak Ibu hafal sifat 20, adapun sifat yang wajib pada Allah 20 sifat. Pertama wujud, artinya ada Allah. Dalilnya khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah belum bisa dilihat. Dalilnya langit yang bisa kamu lihat. Bukan ciptaan siapa itu. Yang menciptakannya yang maha kuasa itu. Bumi 7 lapis ke bawah ya. Di antara langit dan bumi tak bisa kita hitung banyak jenis makhluk yang diciptakan Tuhan. Dialah itu semuanya punya kerja. Sama ada baik atau tak baik, mulia atau hina, harum atau busuk, dialah punya kerja. Yang busuk itu pun Pak, dia juga, iyalah pula. Yang buruk itu dia juga lah. Cuma yang busuk dan yang buruk itu, kalau tidak tempatnya jangan disebut-sebut. Kalaupun benar, kita jadikan satu lidah dua bibir untuk memuji Tuhan. Untuk mentasbihkan Tuhan, untuk membesarkan Tuhan, bertanya kalau perlu, bukan untuk mencercai, bukan untuk. Sedangkan kita sesama kita pun nggak boleh cerca-cerca, betapa pula kepada Tuhan. Nah, ya. Hingga kalau nak bercakap kita yang bersangkutan dengan Tuhan, tapi kata-kata itu nampaknya dia itu tak hormat, dialihkan, ditakwilkan kepada yang lain. Ya. Itu maka kata Imam Sanusi, 5 penyebab bid'ah dan bisa membawa kepada kekafiran. Apa di antaranya? Mereka yang berpegang dengan zahir Quran, yang mutasyabihat. Itu saja bid'ah dan bisa pula menjadikan kafir. Itu Al-Quran, masuklah Al-Hadis dia itu. Itu kadang-kadang muhakam, nyata jelas, enggak perlu ditakwilkan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tak perlu ditakwilkan. Tapi yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas segala tangan mereka, hanya ditakwilkan. Karena menjaga, memelihara orang mukmin yang awam-awam itu, jangan bertanya lagi tentang Tuhan, tentang tangan itu. Apalagi orang sekarang. Kalau tangan, bagaimana tangan Tuhan? Berapa tangan Tuhan? Jangan begitu. Dijelaskan, ditakwilkan. Makna tangan itu tak banyak jago, boxing dia itu. Anggap jago, anggap kuat. Itu makna tangan Tuhan, itu kudratnya, iradatnya. Di atas kudrat, iradat makhluk ini. Namanya saja itu gajah itu kuat.
Gajah Mada kuat matinya. Orang yang menerima mati tidak boleh katakan kuat pada hakikat tauhid. Itu tanda orang lemah lah itu yang menerima mati. Itu maka kematian Rasulullah. Siapapun waktu itu belum ada yang tahu. Para sahabat khalifah pun belum ada yang tahu. Kecuali Abu Bakar mungkin dapat ilham dia. Di sisi jenazah Nabi, Abu Bakar jatuh, pidatolah secara ringkas jatuh. Dengan mengatakan, wahai sahabat Muhajirin dan Ansharin, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad jelas sudah mati dia. Siapa menyembah Allah, Allah hidup yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Barulah para sahabat, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, bertangisanlah. Lebih daripada kematian ibu dan ayahnya. Lebih daripada kematian nenek atuknya. Yang saling sayang, saling kasih. Nah. Sahihkan Bapak Ibu ya tauhid awal. Karena ini sebahagian umat Islam ada yang berpegang dengan zahir ayat. Begitu kata Tuhan, begitulah. Nah, bertangan-bertanganlah. Salafi sekarang diragukan. Kalau salafi dulu Abu Bakar pun orang salaf. Salafu soleh. Enggak salah. Umar, Utsman, Ali, Syafi'i itu pun orang salaf. Tak salah. Orang dulu ya bersih zahirnya, bersih batinnya. Kalau dikatakan dalam Quran dia yadullahi fawqahum aydihim, artinya itu tak ada orang bayang, tak ada terlupa-lupa, tidak, bersih. Tidak berbahaya. Yang bahaya dikotor. Sendok yang cantik masuk dia itu, sumur yang kotor, sumur yang itu tak nampak. Mata yang kabur, berjalan tidak bawa obor. Takut nanti. Pikirnya tadi, rupanya ular. Itu maka ilmunya dikuasai. Jangan keburu mati Bapak Ibu belum paham masalah tauhid. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Lebih dari itu, jangan keburu mati belum berilmu. Walaupun zahirnya nampaknya ramai kalau sembahyang hari raya, tarawihnya pun hebat jadi. Tapi enggak mengaji dia, dengan bodohnya beramal. Orang tak beradab itu namanya kepada Tuhan. Nabi kan mengatakan, sempurnanya iman seseorang hamba yang mukmin itu apabila sahih tauhidnya, itu sempurna agamanya ya. Sahih tobatnya, sahih itu amal ibadahnya, berakhlak tinggi pula. Itulah Rasulullah. Akmalan nasya khalqan wa khuluqan zati wa sifatin saniyah. Dialah hamba dan makhluk Tuhan yang jadikan sempurna, lebih sempurna dari yang lain-lain itu. Hingga surga itu pun dijadikan karena Rasulullah. Bapak Ibu yang kita begini,
Karena dengan kurnia Tuhan yang Dia itu dengan kemurahannya berikan iman dan Islam, disyukurinya. Saking syukurnya semuanya dilakukan karena agamanya, karena mendengar kalam Tuhan. Waraditu lakumul Islam madina. Aku tidak senang ya Muhammad, aku tidak senang ya hambaku, kecuali Islamnya menjadi agama kamu. Jadi agama jadi dasarnya dan segala pekerjaannya. Alhamdulillah. Mati itu bawa iman tuh. Orang berimanlah Bapak Ibu. Mati beriman yang dijanjikan Tuhan menurut kata Nabi. Ya. Umatku yang beriman itu terbawa mati keimanannya, nanti dimasukkan ke dalam surga. Cuma kalau ada dosanya, singgah dulu di jahanam ya. Itu jahanam paling di atas. Itu maka yang dikenal dia itu umum jahanam. Padahal itu yang paling ringan dosa di jahanam itu. Kebanyakan di situ orang Islam yang keburu mati, belum tobat padahal masih banyak dosanya. Itu maka sungguhkan Bapak Ibu, kita umat biasa nggak akan bisa luput dari salah dan dosa. Usahakan untuk menjadi mukminat yang ahli tobat. Cuma kalaupun dalam hadis itu waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika salim. Bagus dijamakkan Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Tuhan cukup kasih sayang. Manusia yang pernah sekamar, pernah serumah, apalagi pernah sekelambu, pernah sebantal, mendadak tak diduga-duga berpisah, kan sedih kan? Mau saling tangis-tangisan. Itu maka namanya keluarga. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Bakal ditemukan nanti di padang mahsyar antara keluarga dengan keluarga, suami dengan istri, ibu bapak dengan anak-anaknya, kakak abang dengan adik-adiknya. Kalau kebetulan keluarga itu beriman semuanya Pak, sidik benar semuanya Bapak Ibu, taat semuanya Bapak Ibu, tak ada yang khianat, itu amanah semuanya. Alhamdulillah, itulah kebahagiaan yang sangat besar. Nomor satu, ditandai dengan menerima suratannya dengan tangan kanannya. Ketika masa ditimbang antara baik dan jahatnya, nampak lebih beratan yang baiknya. Fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Terakhir dia tu melewati dia tu titik yang siratal mustaqim, bisa selamat sampai ke seberang. Rajin dia membaca selawat, nampak Nabi. Umatku, duluan aku tunggu kamu semuanya di pokok titian siratal mustaqim. Mereka yang dekat kepada Nabi, dikenal Nabi waktu itu, Nabi tahu dia itu mendoa dia Pak. Mendoa dia, wahai umatku, wahai umatku.
Aku tunggu kamu di pangkat pokok cici yang siratal mustaqim. Jikalau aku kenal yang lewat itu adalah umatku, aku pun mendoakan dengan doaku, Allahumma salim ummati wa najjiha. Ya Allah, sejahterakanlah umatku sampai ke seberang tiang siratal mustaqim, agar dia beruntung dan bahagia pada sisimu. Itu maka mengenal Allah, mengenal Rasul enggak boleh dipisah-pisahkan. Membenarkan sepenuhnya Allah sebagai Tuhan, tak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Rasulullah penghulu segala rasul. Ya. Orang dia mengatakan sendiri, bahkan dia penghulu seluruh dia itu anak cucu Adam. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Wala fakhor, aku penghulunya seluruh anak Adam. Tapi aku tak melaga. Lancang itu ada di TV itu perempuan. Katanya enggak ada itu. Sayyidina. Bid'ah itu katanya. Jangan didengar itu. Siapa nak muji Nabi kalau tidak awal? Muji Nabi berarti muji Allah karena dia Habibullah. Jadi mencerca Nabi supaya mencerca Tuhan. Dua ya, nak dikenal mula-mula sudah dikenal, dibenarkan sepenuh hati. Sudah dibenar, dipatuhinya, lama-lama dikasihinya, disayangi. Itulah Allah dan Rasulullah. Di sana nanti, kalau betul kita orang mentauhidkan Tuhan, kampung sebenar kampung, negeri sebenar negeri, kebahagiaan sebenar kebahagiaan, derajat sebenar derajat, makam sebenar makam di sana, kekal untuk selama-lamanya. Wa fid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin wa bil qada'i radin abina ma'i syakirin, meminta kepada Allah. Adapun kemudian daripada matinya, jika orang yang berbahagia tinggal pada kuburnya, tatakil pada barzakh pada adami, dan jika ruh orang kafir pada biru barhut di hadirah maut, tetapi keduanya itu berhubung dengan jasadnya. Bisa berhubung walaupun bisa. Tuhan kita kan maha kuasa. Di dunia ini yang nampak kita sesama apa? Padahal ada jin. Itulah makhluk Tuhan yang mula-mula jadikan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin duluan. Ada orang bunyan. Itu maka ada hibzil bunyi katanya. Maka di sana ada masjid jin, ada masjid bunyan dia punya. Nah, yang Islam macam kita juga. Tak pilih jinnya, tak pilih bunyannya ya. Tapi sementara di dunia ini masih dipisah-pisahkan, disekat-sekat yaitu tempat keadaannya. Nanti di akhirat, nampak orang yang khianat kepada kita dipuaskan, nanti ada yang mencuri. Sekarang yang mencuri kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Masukkan dalam kitab pun hilang juga. Kerja orang halus lah itu. Sudahlah sabarlah. Kalau memang milik awak, taubahnya memang milik awak, dicuri bapak tu, curi omak tu, pulang nanti pulangkan. Memang dunia tempat pencuri.
Asal bapak ibu jangan jadi pencuri ya. Malu nanti di sana dituntut. Dunia tempat memfitnah, tempat aniaya dunia. Tapi jangan awak berbuat. Nabi yang memang ditempuh untuk contoh teladan bagi umatnya. 3 hari berturut-turut semenjak dari hari terakhir dia itu yang keempat. 3 pagi berturut-turut minta dibawa ke masjid. Minta para sahabat supaya datang. Datanglah. Ada rupanya di antara sahabat itu yang tak tahu Nabi sakit, sudah sakit berat. Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Sudah kumpul nampaknya semuanya. Minta maaf Nabi. Nabi kita wajib kita imankan dan kita yakinkan ya. Sepenuh hati ya. Dia orang siddiq. Tak bercakap melainkan cakap yang benar. Dia orang amanah, tidak berbuat melainkan perbuatan yang benar. Bijaksana. Pemaaf. Lemah lembut. Penyabar. Tapi Nabi minta ampun, minta maaf kepada para sahabat. Sahabat yang memang nampak dia itu, nyata jelas dia itu keadaan Nabi orang yang siddiq, amanah, tunduk sajalah. Apa nak dimaafkan? Menunjukkan untuk awaklah itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Cakapkah, perbuatankah untuk kita Bapak Ibu. Nabi tak perlu minta ampun, tapi minta ampun juga. Karena Nabi memang sengaja di tempat Tuhan untuk ikutan yang pasti. Itu maka mengaji kita supaya jangan sampai salah mengangkat sahabat ya. Untuk dia itu saling bantu, saling tolong, saling ingat. Di dunia namanya ya, jangan tak bersahabat. Karena sehatnya tidak kekal, cukupnya tidak kekal, gembira senangnya pun tidak kekal. Silih berganti 2 yang berlawanan datang kepada kita. Senang dan dia itu susah. Gembira dan sedih, silih berganti datang. Itu maka kata Nabi, kalau di antara kamu betul sudah mentauhidkan Allah, menguasai 2 sifat, sempurnalah iman kamu. Apa yang 2 sifat kata Nabi dia itu? Al-imanu nisbani, iman itu 2 saja, terkandung dalam 2 sifat. Apa? Nisbu fi syukri wa nisbu fi sabri. Satu terkandung di dalam mensyukuri setiap nikmat. In syakartum wa azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatnya, aku tambah, aku berkahi, aku kokohkan, aku kuat. Ahli mensobarkan setiap cobaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Selagi disempurnakan balasan orang mukmin yang penyabar dengan yang tak bisa dihitung-hitung banyaknya. Sabar mengerjakan perintah yang wajib-wajib seenggaknya. Yang sunat-sunat boleh nomorkan 3 itu. Sabar meninggalkan maksiat yang haram-haram terutama kali. Baru dikatakan Bapak Ibu penyabar 5 ya. Nomor 1 sabar mengerjakan perintah yang wajib terutama kali. Kedua sabar meninggalkan maksiat yang haram terutama kali. Yang ketiga sabar kedatangan bala. Ya. Yang keempat sabar dalam kemiskinan, kemelaratan.
kelima sahabat dalam itu lingkungan. Itu maka ahli tasawuf yang takut azab Allah dan takut kepada Tuhan, kalau nanti tidak sempat polos, tidak sempat dia umpamanya dia itu sempurna yang bertuhan itu maka ujilah mereka itu, ngasih orang. Itulah aulia Allah. Tidak mau bersahabat kecuali wali pula sahabat. Itu maka kalau di kampung di lorong bapak ibu ada wali, sebenar wali, ya, bukan wali palsu ya. Ini zaman sudah kotor kali Pak. Ya. Nabi palsu pun ada, Islam palsu pun ada, Ustadz palsu pun ada, hati-hatilah. Nah. Kata yang tahu di Departemen Agama ada 200 aliran Pak, yang sudah nampaknya nyimpang dari yang sebenarnya itu. Sedangkan dulu dia itu sudah ada 4 golongan. Golongan Jabariyah kafir, golongan dia itu Qadariyah fasik, golongan Mu'tazilah fasik. Yang sahih Pak, golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang diusiakan oleh Rasulullah. Ya umati, ya umati, ya umati, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdin adu alaiha binawan. Umatku, wahai umat, tetap kamu ya di dalam sunnahku, ya di qatmu, makrifahmu, keimananmu. Allah lah Tuhan sembilan, Tuhan tak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Dialah yang hak untuk disembah. Dialah yang hak untuk ditakuti, karena Dia yang bisa mendatangkan mudarat. Dialah yang tempat untuk diharapkan, karena Dia yang bisa mendatangkan apa yang kita harapkan. Sampai Dia bisa mendatangkan yang kita bencikan. Nah, tetap dalam sunnahku, bersih daripada berbau Qadariyah. Macam mana itikat Qadariyah rupanya Pak? Orang Qadariyah yang mengitikadkan usaha manusia ini memberi bekas. Satu masa berhasil usaha Bapak, karena sungguh-sungguh. Dalam hati Bapak, usaha itulah menyebabkan berhasil. Jadi kaya, jadi cukup, terdidik semuanya, keluarga semuanya. Karena dia itu disiplinnya kuat, ayah itu. Bisa memberi bekas usaha mana. Qadariyah. Sembahyang, puasa, zakat. Tapi apa kata Nabi? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Wa in maradu wala ta'udzuhum wa in mutu wala tashuduhum. Orang yang iktikadnya Qadariyah, yang mengimankan dia itu, yang meyakinkan usaha manusia ini bisa memberi bekas. Kalau tidak bisa memberi bekas, apa gunanya dijadikan Tuhan? Tuhan tidak berbuat sia-sia. Tepat alasannya dia itu ya. Orang yang bodoh yang tak ngaji tauhid, ngangguk-ngangguk lah ya. Merasa mantap dia, awas hati-hati. Banyak umat yang jadi Qadariyah kalau dia betul-betul mengaji tauhid. Merasa dia itu bangga. Sekurang-kurangnya berhasil usaha, merasa bangga. Ya. Ini usahaku maka begini keadaan yang berhasil. Orang Qadariyah itu serupa dengan orang Majusi. Cuma ini masalah keimanan Pak, tempatnya dalam hati. Enggak nampak.
Tapi kalau dengan cakapnya yang jelas kita dengar, dia qadariyah memang, itu kata Nabi Daud. Waktu sakit jangan diziarahi, enggak ada pahalanya. Karena sudah dihukumkan majusi kata Nabi. Mati jangan ditakziahi katanya. Orang yang al-sunnah wal jamaah Bapak Ibu tidak berbau qadariyah. Tidak berbau mu'tazilah. Apa mu'tazilah? Allah Maha Suci berbuat yang tak baik. Kesukaannya Allah yang baik-baik. Menyuruh pun yang baik-baik. Masakan yang tak baik dibikinnya. Itu kafir bukan kerja Tuhan. Maksiat bukan kerja Tuhan. Semata-mata hamba. Ini semuanya nak beradab akhlak. Nak beradab kepada Tuhan mula-mula. Tapi akhirnya jadi intiqad. Jadi sesat dia. Inilah golongan mu'tazilah itu. Nah, rukun iman yang ke-6 Bapak Ibu jangan diubah-ubah. Itu ada sudah ustaz sekarang ini, ustaz muda. Rukun iman yang ke-6 itu bikinan manusia tambahan saja katanya. Kurang ajar dia memang. Apa? Khairihi wa syarihi minallah. Ya kita melihat yang zahir ini pun sudah cukup. Kalau rukun iman yang 6 itu tidak salah lagi. Nabi mana ada bercakap yang salah. Wajib sidik. Wajib amanah Nabi. Wajibnya bukan wajib aini saja. Wajib syar'i saja. Wajib akli. Dengan arti mustahil Nabi kalau tidak sidik. Mustahil dusta. Mustahil khianat Nabi. Ya. Hati-hati ya masalah iman. Nanti yang mula-mula ditanya perkara iman. Siapa Tuhanmu? Kalau orang kampung. Marabbuka kalau orang Arab. Sopo pangeranmu kalau orang Jawa. Nah, itu maka kata orang tuanya. Anak putu, ojo nggak ngerti. Wong Jawa itu nggak ngerti Jawa nih. Angko nang kuburan ditakoni secara tembung Jawa. Sopo pangeran? Bu nggak baru. Nggak ngaji. Orang Melayu pun saya nggak ngaji dia itu. Siapa Tuhanmu? Tak tahu aku. Lah orang Arab yang nggak ngaji. Abu Lahab abunya. La urid, aku tak tahu. Digiring ke neraka lah. Inilah nanti sedihnya Bapak Ibu. Waktu ditemukan. Rupanya keluarga tua. Ada yang bukan hanya tak sembahyang, ada yang kafir. Anggota keluarga. Memang Tuhan pengasih penyayang. Cukup pertimbangan. Walaupun satu mukmin, satu kafir, satu maksiat, temukan juga. Tapi menangis di sana dalam pertemuan itu. Habis tangisnya itu air matanya. Tinggal darahnya ada keluar. Menunjukkan luar biasa sedihnya. Wamtazul ayyuhal mujrimun. Alam ahad. Ya bani adamah. Ala ta'budu syaitan. Berpisahlah kamu hai manusia yang celaka. Bukankah sudah kuingatkan? Jangan kamu ikut setan. Aku suruhkan kamu untuk menyembah Allah. Agar kamu dapat petunjuk yang benar itu. Disitulah sedihnya nanti kalau kita tidak sama-sama itu sepaham sejalan dalam agama ini. Pisah untuk selama-lamanya. Padahal keluarga. Namanya keluarga kadang-kadang bukan serumah, sekamar, sekelambu, sebantal kadang-kadang. Dipisahkan untuk selama-lamanya. Tadi yang bahagia keluarga itu ditemukan di sana. Mukmin semuanya, muslim semuanya, siddiq semuanya, taat semua. Itulah bulan yang sangat merasa bahagia keluarga yang sepaham sejalan.
Mukanya tidak begini lagi, cerah semuanya mukanya. Cantik semuanya, enggak ada cacatnya. Itu maka namanya keluarga, anggota keluarga. Kalau ada yang masih payah disuruh mengaji, masih payah disuruh sembahyang, itu kepala keluarga rumah tangga itu nggak boleh merasa muak, nggak boleh merasa bosan. Bikin macam Nabi kepada Abu Lahab tuh. Tahu Nabi Abu Lahab bagaimanapun disuruh tak akan mau mengikut. Tapi apabila jumpa, kapan lagi Pak? Bapak kan sudah minta bukti. Berapa macam sudah minta bukti. Kapan lagi? Membenarkan apa yang kataku. Diam saja Abu Lahab tuh. Pergi dia tuh. Nanti kalau saking muaknya, karena Nabi enggak bosan-bosan mengingatkan bapaknya ini. Inilah aku bencinya kalau jumpa sama kau. Lain tidak itu juga yang cakap-cakapkan. Enggak ada cakap yang lain rupanya. Nabi hidupnya hanya melaksanakan tugas, menyampaikan perintah Allah. Itu saya. Enggak malu Nabi menunaikan tugas. Begitupun nanti diperiksa oleh petugas makhluk. Ya Muhammad sudah ku sampaikan. Tugas perintah Tuhan sudah. Orang Muhammad itu orang siddiqin. Bapak pun nanti berkali periksa, berkali tanya kita semuanya. Itu maka siap-siapkan. Itu kematian kita Bapak Ibu memang dirahasiakan Tuhan. Ya. Rahmat untuk kita supaya kita bisa beramal. Ini kan masih muda ini anak muda ini. Tapi waktu masih muda, kalau sudah Tuhan menghendaki, ada anak muda mati. Aduh, anak-anak mati pun ada. Tapi kadang-kadang dirayu oleh setan dan iblis. Kau masih muda katanya. Enggak ngambil iktibar dengan yang muda pun sudah banyak yang mati. Nah, ini tengoklah. Padahal di mukanya sebenarnya. Lupa namanya. Salim. Itulah. 90. Iya. Salim. Masih muda Salim ini. Tapi sudah pensiun. Nampaknya. Sudah pensiun. Dunianya. Tapi akhiratnya belum pensiun. Bapak Ibu yang jadi pegawai Tuhan, nanti pensiunnya ya. Ada setengah jamaah pengajian. Jamaah ibu entah bapaknya. Ibu, ya, Bu. Saya ini kalau pegawai negeri, Bu, sudah 2 kali pensiun. Karena sudah 2 kali, ya pantaslah minta kepada ibu-ibu supaya aku dipensiunkan. Maksud Bapak, ganti yang lain. Karena sudah banyak kekurangan. Oh nanti Pak, salah satu katanya. Maksudnya, ya kalau Bapak meninggal duluan ya sudah. Atau kami meninggal duluan, sudah. Mati, baru boleh pensiun. Ya. Kemudian sudahlah itu Tuhan yang mempensiunkan. Kalau Tuhan mempensiunkan karena memang kita pegawai dia, terbukti dia itu. Siddiq amanah. Tidak bercakap melainkan cakap yang benar, tidak berbuat melainkan berbuat yang benar. Artinya tetap tak melupakan Allah sebagai Tuhannya. Dimanapun tetap ingat kepada Allah. Alhamdulillah.
dipersiapkan Tuhan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Senangnya orang mati senangnya orang mukmin apabila sudah mati. Begitupun dia nggak boleh minta mati. Kalau nak minta mati mengaji dulu. Ya. Mintanya ke mana? Ya Allah, kalau itu mati itu baik untukku, matikanlah aku. Kemudian kalau hidup ini baik untukku, hidupkanlah aku. Jangan puntulah banyak utang, tumpur usahanya, lagi memang hidup begini, bagus mati aja. Oh, itu maka mengaji. Ada senter, ada obor. Jangan sembarangan minta. Salah minta nanti bahaya. Korun itu salah minta. Katakan oleh Musa, kalaupun selama ini kau miskin, aku jadi saksikan, aku jadi saksinya, hai Korun. Baik kau. Tapi nanti jadi orang kaya, kau banyak emas dan perakmu. Aku enggak jamin lagi. Kata Musa, minta juga sampai 3 pagi. Didoakan, diajar ngolah emas dan perak. Betul kan? Begitu pula salah batu. Ya. Dilarang Nabi. Tegah Nabi jangan tidak dia itu didengarkan. Jauhi sungguh-sungguh tegah larangannya ya. Buat sejahtera dunia sampai ke akhirat. 2 ya, atiullah wa atiur rasul la'alakum turhamun. Dibuktikan ini kalau mendengar kalam Tuhan, diam dia, dengarkan itu kalam Tuhan. Nanti dialah yang bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Sudah kau bersyukur dengan nikmatku. Sami'na, kami dengar ya Allah kan kalam, wa ata'na, dan kami patuhi. Aku Tuhanmu yang mulia, tidak kanyalahi janjiku. A'adabahu lahum maghfiratan wa ajran karimah. Begitu pula ditanya siapa nabimu. Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Sudah aku dengar cakapnya, enggak ada yang salah. Sidik dia, amanah dia. Aku dengar dan aku patuhi apa yang sampaikan kepadaku. Silakan. Masuk dalam golongan orang yang bahagia, orang yang beruntung. Mendapat kemenangan pada sisi Tuhan. Dan kata As bin Abdus Salam adalah pada tiap-tiap jasad itu 2 roh. Yang pertama dinamakan ruhul yaqzah, yang dilakukan Allah Ta'ala adat dengan bahwasanya apabila adalah pada jasadnya ada ia jaga, maka apabila keluar daripadanya tidur manusia itu dan melihat, ia akan mimpi barang yang dilihatnya. Di manusia inilah sempurnanya manusia yang tidak kepada makhluk yang lain. Ruhnya 2. Satu ruhul hayat, yang satu pula ruhul yaqin. Ruhul yaqin itu kalau keluar bapak ibu tidur. Kalau masuk jaga ibu bapak. Yang nampak dalam mimpi itu yang melihat ruhul yaqzah. Kadang-kadang terang, kadang-kadang samar. Dan tak boleh jadi pedoman. Orang bukan dia itu roh hayatnya yang menyaksikannya. Tak banyak mimpi itu. Ya. Alamnya lain. Ya. Nampak ya.
Masanya pun lain, jauh berbeda. Masa kan tidurnya 4 jamnya baru. Kok katanya sempat dia nikah balik. Dalam peresmian pernikahan itu nanggap keyboard hebatnya, semaraknya. Ya. Sempat pula ambil istrinya, beranak 3. Ada di zaman Nabi. Ya. Tak percaya dengan Mi'raj Isra Nabi. Masanya tak sampai semalam. Kok katanya dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Baitul Maqdis dijalaninya. Bahkan naik pula dia tu ke langit. Enggak saja di Muhammad dia tu. Sudah gila tak menentu di Muhammad, kata si kafir-kafir. Ada yang kelewatan kali tak percaya. Itulah ditidurkan Tuhan, dimimpikan. Ya. Terduduklah memikirkan mimpinya. Karena dalam mimpi enggak sampainya 1 malam. Kok sempat nikah. Bukan main meriahnya waktu resminya itu. Sempat beranak 4. Ya. Ayam yang disembelihnya itu tadi nak kepergi berpesan kepada istrinya, aku pulang nanti dari mandi, pokoknya sudah siap kau bertanah, aku lapar. Udahlah, badanmu kotor, mandilah, kata istrinya. Siap dia tuh pulang. Itu ayamnya masih tergeletak, dicabuti bulunya pun belum, apalagi dibersihan. Berpikir dia, macam mana apa kataku tadi? Aku pulang kan pokoknya sudah siap yang bertanah. Ini dicabuti pun belum. Kok cakap begitu abang? Tengok abang lah itu periuk. Menggelegak pun belum yang nak aku cabut itu bulunya. Tengok memang betul. Terbalik ketika itu. Mungkin tidak salah itu cakap Muhammad itu. Yang katanya dia itu dijalankan Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malah naik pula. Lari-lari dia tu kembali. Di kaki Jabal, Abi Jabal Kubih dia. Nabi masih pidato menyampaikan Isra Mi'raj. Terbalik ketika itu. Yang tadinya kafir anti Muhammad, mendustakan Muhammad. Ya Rasulullah, ulurkan 2 tangan. Kucuknya lah. Mengucap dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah tambah keimananku kepada apa yang kau sampaikan itu. Jangan sampai datang keraguan ke hati. Tambahilah tolong ya Rasul. Tambahannya yang kau lihat itu. Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Keluarga aku pun tak kuceritakan kepada mereka. Yang memberi tunjuk kepadamu maka kau bisa beriman. Dialah ngasih tahu kepada aku. Wah, tambah kokohlah iman. Itulah enggak salah Tuhan mengatakan. Yahdi ma yasha wa yudillu ma yasha. Yaghfiru lima yasha wa yu'adzimu ma yasha wa tu'idzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Inilah dalam tauhid Bapak Ibu ya.
usahakan dalam keluarga seenggak-enggaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Hindarkannya, usahakan sesungguh usahamu untuk terhindar kamu dan keluarga kamu dari azab neraka. Imannya sahihkan, tobatnya nasuhkan, amal ibadah sempurnakan. Mudah-mudahan Tuhan yang pemaaf pengampun mengampuni dosa kita. Segini dulu kita tauhidkan. Apa akan datang? Majmu'. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bahwasanya keelokan dan kemuliaan dan kebesaran dan martabat dan kebijakan segala hal dunia dengan tiada tiang, maka jangan sentausa kamu akan tipu daya Allah Ta'ala. Dan aku lorongkan, maka tiada disentausakan akan tipu daya Allah Ta'ala itu melainkan segala kaum yang kerugian. Di dunia ini di samping azab, Tuhan menurunkan petunjuknya bagi sebahagian di antara kita yang bakal dibahagiakan Allah. Ada pula disesatkan. Itu maka ketika dia itu seorang ahli tafsir sedang dia mengajarkan tafsir Quran yang berbunyi kullu yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari Allah dalam pekerjaannya. Itu maka namanya Allah Tuhan, benar Tuhan, tak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Maha suci dari ngantuk, maha suci dari tidur, maha suci dari silap. Ada pekerjaan. Ketika itu ada seorang, bukan siswa, bukan santrinya, orang asing, mendengar ayat yang dibacanya setiap hari Allah dalam pekerjaannya. Ya Syekh, kalau begitu Tuhan itu sekarang sedang apa? Gak bisa jawab tadi. Si Syekh tadi ahli tafsir tadi. Karena tak bisa jawab, sedihlah dia. Akhirnya dia itu berhenti pengajian tafsir. Malam dia itu sampai tertidur terbawa mimpi dia itu. Kesedihan. Tiba-tiba tak diduga datang seorang laki-laki yang cerah cemerlang memberi salam. Ya. Berkata dia, apa ya Azuri yang kau susahkan, kau sedihkan? Ada seorang laki-laki ketika aku mentafsirkan kalam Tuhan yang berbunyi kullu yaumin huwa fi sya'ni, dia bertanya kepadaku, kalau begitu Tuhan sekarang sedang apa? Tak bisa terjawabku. Kau tahu kau? Itu yang bertanya itu hadir itu. Kata dalam mimpi itu. Besok bakal datang lagi. Itu juga nanti yang bakal ditanyakan. Jawablah seperti kata Quran. Kata Allah dalam Quran. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Betul lah. Ya. Besok buka majelis gitu, tafsir, datang lagi itu yang semalam. Yang dikatakan tadi, itu dia yang bertanya, besok bukan lagi. Nanti itu juga yang ditanya, jawaban seperti yang dalam Quran. Jawab seperti tadi. Oh, kerja Tuhan hanya dua yang berlawan. Menunjuki dia akan siapa-siapa yang dikehendakinya. Menyesatkan akan siapa-siapa yang dikehendakinya. Mengampuni, memaafkan akan segala siapa yang dikehendakinya. Dan mengazab akan siapa yang dikehendakinya. Orang miliknya ini semuanya. Memuliakan dia akan siapa yang dikehendakinya. Seperti Rasulullah. Menghinakan akan siapa yang dikehendakinya. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Sadaqta, benar kau. Selawat ya kau kepada orang yang menjadi kau. Itulah Bapak Ibu, kalau sudah jernih hatinya. Yang tak nampak sama mata kepala nampak. Nabi tahu yang bertanya itu, Edir, memang betul. Edir tahu yang ngajari laki-laki tadi, Syekh Az-Zuhri, Rasulullah, selawat kau ya kepada yang ngajarimu, maka bisa kau menjawab soalku itu, pertanyaanku. Itulah maka Bapak Ibu kalau berhasil membersihkan, karena doanya didengar Tuhan, doa habis ngambil wudhu, waj'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal salihin. Diperkenankan bersihlah akhirnya, zahirnya dan batinnya. Yang tak nampak sama mata kepala nampaklah. Betapa yakin Bapak Ibu nanti dengan akhirat yang belum nampak ya. Memang ada surga dan neraka. Ada azab, ada nikmat. Di sanalah azab yang menyedihkan, luar biasa. Di sana pula nikmat yang luar biasa. Itu maka penduduk akhirat yang bahagia masuk ke surga, enggak ada yang merasa muak, enggak ada yang merasa bosan. Apalagi ingin nak cabut, tidak ada. Karena setiap saat, setiap waktu bertambah nikmat. Anak muda nampaknya lumayan, sudah ganteng kali. Nanti ada rahmat masuk surga. Oh. Gantengnya yang semalam itu, ya, dengan yang sekarang lebih. Ya. Begitu pula istrinya. Ya. Kau ku tengok kata suami mula-mula jumpa. Bukan main aku lihat dia tu. Cantiknya kau. Hari ini mula-mula jumpa. Besoknya bertambah cantik. Itu maka perhubungan antara keluarga dengan keluarga dalam surga apa? Intim saja. Tahu intim? Bagusnya. Sana enggak mikirkan cari nafkah lagi, enggak mikirkan pekerjaan lagi. Tinggal menerima balasan. Tajiduhum bihi min fadlillah, didapati nanti balasan di sisi Allah. Allah tidak akan nyalahi janjinya. Cuma itulah sementara hidup nak sabar awal, tahan uji iman itu, sabar dan syukur itu kuatkan. Bak selamat kita dalam perjalanan pulang itu ke negeri asal. Dan kesempurnaan segala sesuatu dengan dia jua. Karena akal itu pohon iman dan pertengahannya dan kesudahannya. Akal ya. Akal itulah di diri kita yang mulia. Itu maka mula-mula akal dijadikan Tuhan
Disuruh oleh Tuhan. Akal, siapa kau? Siapa aku? Ya Allah, Kaulah Tuhanku yang maha mulia, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, maha sempurna. Aku hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang lemah. Ya. Hamba-Mu yang dhaif. Itu akal ya. Di diri kita ada akal, ada pula malaikat mulhim mengingatkan kepada kebaikan. Berlainan nafsu sudah dijadikan. Nafsu siapa kau, siapa aku? Ini berlawanan dengan akal. Jawabnya, kau, aku. Itulah katanya kepada Tuhan begitu. Masukkan ke jahanam dia itu. 100 tahun. Dikeluarkan dari jahanam. Ditanya, siapa kau, siapa aku? Kau, aku. Masukkan lagi ke jahanam. Ya. 100 tahun pula. Sudah 100 tahun menurut riwayat ditanya dia tu, siapa kau, siapa aku? Kau adalah Tuhanku, aku hamba-Mu yang lemah. Baru mengaku dia. Itu maka tanggung-tanggung melawan nafsu. Selalu awak jahat. Dilawan, disalahi. Menang awak perang dengan nafsu. Ada aduika nafsu kalati baina jambaika. Banyak musuhmu dalam dunia. Iblis musuhmu, setan musuhmu, munafik musuhmu, fajir musuhmu. Nafsu itu pun musuhmu. Siapa bisa menang dengan musuhmu yang dalam selimut ini, itulah nafsu itu. Alhamdulillah, siapkan Tuhan untuk surga tempat kembalinya. Kalah dengan dia, jeringlah ke neraka. Anan nafsala amaratun bisu ila rahimah rabbi. Sungguhnya nafsu itu sangat kuat mendorong kepada kejahatan. Ini kalam Tuhan, tapi menceritakan tentang Yusuf yang hampir jatuh dia dengan Siti Zaleha. Waktu berhadapan di satu kamar, Yusuf anak muda yang cantik, Zaleha perempuan gadis yang cantik. Saking berahinya kepada Yusuf, dia tu disuruh masuk ke kamar Yusuf. Dia pun masuk ke kamar. Dandannya habis-habisan, bersoleknya habis-habisan. Tapi Yusuf tak peduli, tak open dia tu. Lama-lama dibuka pula baju kebayanya, selim dia tu. Bajunya dibukakannya. Nampaklah montroknya. Ya. Bercakap pula dia tu. So, lakukanlah kau. Sebagaimana seorang suami kepada istrinya. Aku tanggung risiko. Kalau kau macam mana, Lim? Zaleha ini cantik. Yusuf pun kepingin orang Yusuf pun ini ada nafsu. Hamma bihi wa hamat biha itu. Tuhan nyeritakan dalam Quran. Illa rahimah rabbi. Sebagaimana dia itu Zaleha begitu berahinya kepada Yusuf. Yusuf pun ingin juga. Cuma bedanya Zaleha kafir, Yusuf ini mukmin. Terdinding ini Yusuf ini dengan imannya. Illa rahimah rabbi. Kecuali orang dikasih Allah tunjukinya. Ya. Sadar Yusuf tidak terlakukannya apa sebagainya. Akhirnya lari. Zaleha enggak sabar dikejarnya Yusuf sampai di muka pintu, suaminya pulang. Lain kerja kalian ini, kata suami Zaleha.
saling tuduh menuduh gitu ya. Kata Zaliha, dia nak berbuat jahat kepadaku. Pak Pemulu, tidak. Kalau aku nak berbuat jahat kepada isi Pak Pemulu dari dulu, kan lama aku sudah dipelihara. Dia yang mau sama saya. Berbantah, tapi nggak ada saksi. Akhirnya ada kebetulan anak yang sedang diayun. Bayi yang sedang diayun. Karena berbantah juga, nggak habis-habisnya, kata Yusuf akhirnya, Pak Pemulu coba tanyalah itu anak yang diayun itu. Dialah jadi saksi. Siapa di antara kami berdua yang benar? Siapa yang dusta, yang bohong? Bercakap itu bayi yang masih menyusu. Tengok kalianlah. Yusuf tu, kalau koyak baju depannya, menunjukkan Yusuf yang jahat. Zaliha benar. Tapi kalau belakang bajunya yang koyak, menunjukkan Yusuf benar, Zaliha yang salah. Ditengok koyak belakang, Yusuf benar. Jujur memang Yusuf itu walaupun cahaya. Itu maka pegawai dia itu kalau sudah naik dia itu kursinya, naik pangkatnya, dibelah belakangnya. Apa namanya itu? Safari. Ada yang pakai baju safari, saya tengok sembahyang juga, tapi dari tempat mengambil wuduk tu, pergi ke masjid, jenjet dia. Ngerti jenjet? Oh, sudah pakai safari pun bodoh juga, enggak ngejukum tu. Mengapa kok jenjet nak katanya? Kotor Pak. Kalau jenjet enggak kotor ya. Yang enggak kotor kalau anak bisa di udara berjalan. Jenjet pula apa? Berselemah lah nanti kelas masjid itu Pak. Karena ada itu selop minyak, ada itu gayungnya bawa air. Dikasih tangga tu. Inilah hukum bersuci kadang-kadang. Ya. Sudah pun berbaju safari. Indonesia ini penuh apa? Penuh hobi luar saja. Pokoknya semarak. Itu yang ditulis dalam semarak. Usah terima Tuhan usah asal semarak. Janganlah begitu. Orang mukmin cukup dengan Tuhannya. Jadi saksi. Kalau betul awak kita ini orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, cukuplah Tuhan dia itu. Itu maka mengaji niat ikhlas dia itu beramal dimanapun berada dengan ilmunya. Ikhlas hati supaya langsung Tuhan membimbing kita, menunjuki kita, memberikan petunjuk yang jalan yang benar itu. Karena yang tahu sebenar-benar yang benar itu tidak ada dua tiga, hanya Tuhan. Itu iblis itu orang ahli. Pernah ngajar 4.000 tahun di langit pertama. Siswanya malaikat-malaikat yang awam-awam. Tapi kok mati kafir dia ya? Karena tidak mendapat petunjuk Tuhan. Termasuklah Qabil, anak Nabi Adam. Bapaknya Nabi kok anaknya kafir ya? Nah. Jadi itu usahakan Bapak Ibu kita melebihkan kesyukuran kita dengan nikmat iman Islam yang diberikan Allah semata-mata kemurahannya agar masuk kita dalam kalam Tuhan. Insyakartum azidannakum, jika syukur kamu dengan nikmat yang kuberikan kepada kamu, dunia apalagi agama.
aku tambah apa yang telah aku berikan kepada kamu. Bahkan aku kokohkan, bahkan aku itu berkahi akan dia. Jadi hamba yang beruntung kau dunia dan akhirat. Inilah sebahagian Bapak Ibu ya, yang perlu diusahakan kita di tengah-tengah keluarga kita. Karena kata Nabi, pengajaran dengan perbuatan itu lebih tajam timbang perkataan. Jadi bikin macam ibu ayah dulu, nggak banyak omong. Tidak bohong, tidak dusta, amanah dia. Tidak khianat, amanah dia. Alhamdulillah. Anak siapa itu? Karena kacang nggak ninggalan jalan, kata orang Jawa yang tua-tua itu. Oh, orang tuanya aku tahu dia. Kalau memang dia itu orang tuanya, ibu bapak nenek aturnya dibangsakan, dikenal di kampung untuk orang yang baik-baik, aku tahu memang itu keluarga yang baik. Kalau yang memang tak baik, oh jiranku itu, hati-hati sama dia. Itu tangannya bangsa tangan 3 meter itu, tangan panjang katanya. Itu kakinya bangsa kaki gratil dia itu. Apalagi itu mulutnya bangsa mulut comberan katanya. Nah, orang dulu ingatkan anaknya, jangan berkawan, karena besar itu pengaruh kawan. Bisa dengan kawan sejahtera selamat. Baik-baiklah kawannya pula. Bisa pula jadi celaka dengan sebab kawan. Orang dulu ya. Sekolahnya nggak tinggi-tinggi, tapi banyak yang baik-baik. Akur kakak, abang dengan adik-adiknya. Nah, ya. Saling kasih, saling sayang, saling hormat, saling takzim. Kalau dikenal oleh orang sekampung dia itu kita keluarga yang baik, alhamdulillah. Jangan cuma berbangga-bangga Pak ya. Ada ibu yang menangis karena dulu mungkin cuma berbangga-bangga saja, menunjuki keluarganya semuanya ngerti di agama. Apal dia itu ahli baca Quran semuanya. Enggak ingat mungkin kepada Tuhan. Bapak Ibu sekurang-kurangnya tidak pun sujud syukur kalau merasa mendapat nikmat. Nambah. Seenggak-enggaknya ingat kepada Allah. Tolongmu ini ya Tuhanku. Kami hamba-Mu yang lemah. Kurniamu ini ya Tuhanku. Kami hamba yang jahil. Petunjuk-Mu ini ya Tuhanku. Allah tidak nyalai janjinya. Siapa yang ahli mensyukuri nikmatnya bakal ditambah, dikokohkan, diberkahi apa yang telah diberi. Macam orang dulu. Ini akhir-akhir ini di negeri kita ini, nampaknya banyak yang kufur nikmat. Itu maka diangkat berkat. Usahanya enggak semacam. Sudah bersawah, mocok-mocok, jual-jualan. Lah, kapan istirahatnya itu? Panennya 2 kali. Dulu cukup sekali. Namanya petani. Ada lumbungnya dia itu. Sekarang petani nggak ada yang punya lumbung. Panennya 2 kali padahal. Di Batang Jualan diusahakan nak 3 kali panennya dari bak di sawah saya. Bak pelumpur saja dia. Sudah panennya sekali dulu. Wangi pula. Sekarang sudah enggak jumpa lagi. Angkatan Tuhan. Nah. Jadi enggak salah Tuhan mengatakan Bapak Ibu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah, rahmatnya senantiasa hampir kepada hamba-hamba yang mukmin yang berbuat kebaikan.
Hanya yang perlu diusahakan Bapak Ibu sekeluarga hendaknya itu mengaji. Cuma berhati-hati jangan salah pilih pengajian. Karena di negeri kita ini yang sudah dikafirkan tahun 35 yang sudah masih hidup juga. Itulah Ahmad Qadir. Cabangnya banyak pula. Ranting-rantingnya banyak pula. Kaum Wahabi yang anti ahli sunnah wal jamaah tadi pun hidup di negeri kita ini. Bahkan ada wakilnya di pemerintah. Awalnya yang berhati-hati. Anak cucu Bapak Ibu ya. Mungkin mereka itu bukan menjumpai zaman yang lebih kotor dari sekarang ini. Jangan tidak yaitu ditanamkan tauhid yang sahih, ibadah yang sahih. Begitupun tolong juga dengan doa kepada mereka itu. Bapak yang sudah doanya Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kenallah semuanya itu. Mengaji ya dimanapun supaya kita bisa beramal kebaikan untuk bekal pulang ke akhirat. Nah, seginilah dulu kan kita Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ya ajma'in. Ilhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ilma wa rizukna fahma. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.